Dengan telah disalurkannya data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap keempat, maka secara keseluruhan Kemenaker telah menerima 11,8 juta data calon penerima subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan juga update atau perkembangan informasi penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut. Subscribe di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengupdate tentang perkembangan pencairan bantuan subsidi upah dari pemerintah, baik itu tahap pertama, tahap kedua, maupun tahap ketiga dan keempat. Nah, seperti sahabat pekerja ketahui bahwa data yang telah disubmit ke Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sebanyak 11,8 juta. Nah, untuk perkembangan tahapan 1, 2, 3 itu berapa persen ataupun berapa jumlah peserta yang berhasil disalurkan. Nggak pakai lama, langsung saja kita ikuti ataupun kita lihat pernyataan dari Ibu Ida Fauziah dalam pernyataannya tentang perkembangan pencairan bantuan subsidi upah ini baik tahap 1, 2, 3, dan 4 itu seberapa. Oke sahabat pekerja, selamat menonton. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan subsidi gaji atau upah tahap keempat. Proses cek kelengkapan data sudah selesai. Dari 2,8 juta data calon penerima tahap keempat, sebanyak 2,65 juta orang yang sudah lengkap datanya telah diproses pencairannya ke KPPN. Sisanya sekitar 150.000 kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilengkapi datanya. Hal ini kami lakukan agar betul-betul penerima subsidi upah atau gaji ini tepat sasaran. Sesuai dengan juknis, Kemenaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk melakukan checklist dan alhamdulillah checklist telah selesai dilakukan. Kemenaker juga telah menyerahkan data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap keempat kepada KPPN. Untuk melakukan pembayaran subsidi gaji atau upah tahap keempat ini melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himbara. Kemudian bank penyalur akan menyalurkan subsidi gaji atau upah tersebut ke rekening masing-masing penerima, baik itu rekening sesama bank Himbara maupun rekening bank swasta lainnya. Dengan telah disalurkannya data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap keempat, maka secara keseluruhan Kemenaker telah menerima 11,8 juta data calon penerima subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan juga update atau perkembangan informasi penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut. Realisasi penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama telah mencapai 2.484.429 atau 99,38% dari 2,5 juta data penerima tahap pertama. Realisasi penyaluran subsidi gaji atau upah tahap kedua telah mencapai 2.980.913 atau 99,36% dari 3 juta data penerima tahap kedua. Realisasi penyaluran subsidi gaji atau upah tahap 3 telah mencapai 3.336.866 atau 95% dari 3,5 juta penerima tahap ketiga. Total subsidi gaji atau upah tahap 1, 2, dan 3 yang telah disalurkan adalah sebesar 8.322.208 atau 96,89% dari total 9 juta data penerima. Data ini diambil per 22 September 2020. Secara umum penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja telah berjalan dengan baik. Namun begitu, ada sejumlah catatan kendala dalam penyaluran subsidi gaji atau upah. Di antaranya adanya duplikasi rekening,
rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid dan dibekukan. Selain itu, kendala lainnya adalah rekening yang tidak sesuai dengan NIK dan rekening yang tidak terdaftar. Untuk itu sekali lagi kami meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan stakeholders agar berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji atau upah dapat diminimalkan. Kami juga menghimbau kepada pemberi kerja atau perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja ini guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah ini tepat sasaran. Subsidi gaji atau upah ini adalah salah satu upaya kita bersama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, kami berharap bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan dan produk dalam negeri dan UMKM kita. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini datanya bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, namun telah menerima bantuan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Mereka yang berhak menerima subsidi gaji atau upah adalah yang memenuhi persyaratan yaitu WNI, pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta dan memiliki rekening yang aktif. Masyarakat, pekerja atau buruh yang ingin mengecek informasi terkait dapat tidaknya subsidi dapat mengunjungi Sisnaker Kemenaker di www.kemenaker.go.id atau melalui aplikasi Sisnaker yang dapat diunduh di Google Play Store. Adapun bagi masyarakat, pekerja atau buruh yang ingin bertanya atau mengadukan permasalahan subsidi gaji atau upah dapat mengakses laman bantuan.kemenaker.go.id. Oke sahabat pekerja, jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan, informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal perkembangan pencairan bantuan subsidi upah. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya, salam sukses dan terima kasih.